Oke, selamat pagi ya. Hari ini adalah hari Sabtu, jadi saya tidak mereview dulu pagi ini untuk barang yang mau dijual ya. Sebenarnya review orderan ada nanti agak siangan sedikit ya. Karena sudah lama kita tidak mereview tentang teknis ya. Kebanyakan orderan-orderan terus karena saya juga sibuk ya, orderan-orderan terus yang keluar. Nah, sekarang kita mau mereview teknis. Jadi mereview teknis syarat-syarat bolam bagus yang saya bilang ya, ada 7 syarat bolam bagus ya, ada 7 syarat bolam bagus ya. 1, watt dan luxnya harus besarnya ini dalam arti sesuai dengan spesifikasi. Kedua adalah stabil, kata-kata stabil ini penting ya. Ketiga, adjustable. Keempat, serviceable. Kelima, bayangan gelap kecil. Keenam, tidak storing. Ketujuh adalah soal pendinginan ya, pendinginan. Oke. Nah, ini di depan kita ada bohlam ya, ada bohlam terkenal dengan nama F3 ya, single heat pipe. Anda mau bilang ini F3 boleh, atau merek Octi, atau merek AOE, atau mau merek F5, F3. Intinya adalah dia single heat pipe, bentuk sama seperti ini, dan dia ada driver seperti ini ya. Merek banyak di pasaran ya, dengan kardus masing-masing, dengan merek masing-masing. Pokoknya bentuk fisiknya seperti ini ya. Sekarang kita akan mengetes ya. Bohlam ini ngedropnya gede bro ya. Kenapa dia bisa ngedropnya gede? Wattnya awal memang gede ya, tapi kalau dia sudah ngedrop wattnya turun jauh ya. Nah, ini LED kebetulan punya customer, bukan punya saya, dan ini dikirimkan ke saya disuruh servis, mati. Bohlam begini nggak bisa diservis ya, spare part tidak ada ya, tidak bisa diservis, spare part tidak ada ya. Padahal syarat bohlam bagus yang keempat adalah serviceable ya, tapi itu sebagai syarat bonus. Yang bisa diservis adalah chipnya, jika rusak bisa di replace ya. Nah, kalau yang tipe begini CSP, kalau rusak buang. Kenapa dibuang? Karena chipnya tidak ada spare part, drivernya tidak ada spare part di pasaran ya, seperti itu. Oke. Anda boleh percaya, Anda boleh tidak, saya tidak memaksa Anda nonton silakan, Anda mau berkomentar silakan yang sopan ya. Tidak sopan ya saya tidak approve, intinya itu ya. Anda mau berkomentar sopan silakan. Oke, kita akan membahas begini ya. Kenapa bohlam ini saya bilang ngedrop? Ya, yang saya pegang ini bohlam ini ngedrop. Dan dia terlalu panas, overheat. Pendinginannya tidak bagus. Jadi Anda beli LED ini untuk dibunuh ya. Jadi lifetime-nya kurang panjang. Sebenarnya banyak yang bertanya kepada saya juga, Pak, sebenarnya LED itu bisa umurnya berapa sih? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun, atau 10 tahun? Di mana-mana kalau Anda melihat review dari pabrikan mungkin, atau iklan dari pabrikan mungkin LED lifetime-nya tertulis 50.000 jam, apa lebih panjang ya, umurnya awet jadi maksudnya ya. Tapi kenyataannya apakah benar awet atau tidaknya? Nah, makanya ini ada hubungannya dengan dia punya desain ya, Jadi begini. Oke, kita akan bahas dulu ya masalah ini. Nah, ini pemasangan LED-nya ya. Kan Anda kalau masang LED kan ini kan Anda harus buka dulu ininya. Bener nggak? Anda harus buka dulu ininya, terus pasang klipnya, pasang karet, baru pasang bohlam. Jadi supaya Anda yang nggak paham nih di luaran, nah kita demokan sedikit ya. Jadi ada reflektor nih di sini nih. Ya, ini ada reflektor. Ya, ini reflektor H4 ya. Ya, ada reflektor. Jadi kalau Anda mau masang kan dilepas dulu ininya ya. Ininya pokoknya dilepas dulu. Udah dilepas kan kita di pantat mobil Anda kan lampunya kan bentuknya seperti gini ya. Ini kan ada kelipan nih, kelipannya kita buka dulu dong. Kelipannya kita buka dulu ya. Pasang dulu ininya. Kelipin. Pasang karet.
baru si bolamnya masuk, ya, bener nggak? Seperti itu, oke? Ya, seperti itu ya. Jadi kalau masang itu harus seperti itu, ya. Jadi kipas di belakang karet, ya. Jadi intinya ini sudah dipasang di reflektor, klipin, pasang karet. Nah, kita akan pasang nih karetnya, ya. Karet sudah pasang. Nah, kan kita pasang bolam nih. Nah, karet ini Anda lihat nih, di dalam ini tidak bakal ada tembus udara, ya. Jadi, kalau ini dipasang begini, ya, ini dipasang begini, ya, ini diputar, kunci, ya. Ini ada kipas angin. Ya, ada kipas angin. Angin itu meniup ke situ supaya keluar di pinggir-pinggir sini. Sedangkan kalau ini dipasang begini di mobil Anda, H4, mau mobil apapun, Toyota Innova, Suzuki R3, Avanza, Mobilio, Anda akan masang menemukan seperti ini. Jadi kalau begini sama dengan Anda membunuh ini LED. Kenapa saya bilang membunuh ini LED? Karena dia akan langsung panas, langsung ngedrop. Kenapa? Karena si kipas bertiup. Si kipas berputar, dia meniup angin ke situ. Sedangkan kalau ini begini, buntu, anginnya nggak bakal bisa keluar. Mau keluar kemana anginnya? Nggak bisa, tertutup oleh karet. Jadi si kipas berputar, anginnya tidak tembus. Nah, makanya kenapa saya membuat syarat ada 7 saat ini. Syarat ketujuhnya mengenai pendinginan. Jadi kalau Anda beli LED ini, pendinginannya nggak bagus. Jadi LED ini boleh dibilang kategorinya jelek atau bagus. Ya, kalau tidak memenuhi syarat ketujuh jelek. Karena kenapa? Kalau ini tidak memenuhi syarat ketujuh soal pendinginan, satu, dia udah pasti ngedrop. Kedua, panas. Ketiga, umurnya udah pasti pendek. Kenapa? Karena Anda LED itu musuhnya apa sih? Panas. Panas rusak, panas meredup, panas umurnya pendek. Jadi begini nggak ada pendinginan, bro. LED begini nggak ada pendinginan. Makanya Anda lihat deh, ya. Ini aslinya dijual adalah warna hitam. Kenapa dia bisa berubah warna menjadi warna gold emas begini? Karena terlalu panas. Ini bodinya di anodize, ya, warnanya hitam aslinya. Kalau Anda beli warna hitam, ini warna merah atau hitam semua. Ininya warna hitam, ini warna merah, atau ini warna hitam, ini warna hitam. Sekarang udah berubah warna menjadi emas. Jadi buat Anda yang mempunyai LED, Anda perhatikan kalau udah berubah warna menjadi emas, artinya itu overheat. Terlalu panas, overheat. Kenapa? Karena si kipas berputar. Tujuan sebenarnya LED itu Anda tahu nggak? Kenapa sih dikasih kipas? Karena ya supaya kipas itu bisa berputar, supaya meniup panasnya supaya pergi. Sedangkan ini dipasang, ini tertutup begini, anginnya mau lewat mana? Ya, saya sudah ngomong pelan-pelan dengan bahasa yang halus, bahasa yang mudah dipahami, ya. Karena penonton YouTube saya bukan hanya orang yang cepat gitu ya, penerimaan penangkapannya, tapi ada juga yang cepat, ada juga yang kita ulang-ulang masih belum paham. Jadi kalau Anda tidak paham, tolong di replay video saya, ya. Jadi LED yang pendinginannya begini, heatsinknya kagak ada. Ini heatsink boleh dibilang kagak ada. Dipasangnya terbungkus. Angin mau kemana? Seperti ini. Angin mau kemana? Ya, tidak ada pendinginan ini. Jadi sama dengan dia tidak memasang kipas angin. Ya. Karena ini buntu di sini. Ini dipasang, ini heatsink ini mentok di sini. Jadi angin nggak bisa tembus, ya. Jadi LED beginian tidak ada pendinginan, makanya rusak ini LED. Ini jujur terus terang punya customer, dikirim ke saya buat diservis, tapi setelah saya cek nggak bisa diservis, ya, nggak bisa diservis. Saya pernah servis tipe ini berhasil, kenapa? Karena di sininya putus nih kabelnya nih. Karena ini kan dibengkokin, panas, ketarik kabelnya putus karena dia ngegelantung mungkin. Jadi ini goyang putus di sininya. Ya, banyak kejadian LED seperti ini putus karena ini dia tidak dirajut oleh nilon. Ya, LED yang bagus kabelnya dirajut oleh nilon atau dirajut oleh polyester.
Sama seperti kabel chargeran handphone, Anda cari deh di online. Kabel charger yang dirajut oleh polyester atau oleh nilon ya, dia tahan tarik pasti. Ya, kalau karet begini bohwat, kena panas ya, getes segala macam, ngelotok atau kalah di sini karena dia ya namanya isolator karet, kalau ditarik ya dia melar gitu ya. Tapi kalau udah dirajut, jadi ada satu lapisan di luar nilon, jadi dirajut itu jadi tahan tarik kayak tambang lah gitu ya. Ya, jadi ini LED kelemahannya banyak. Saya juga jual loh, jangan bilang saya nggak jual. Tapi saya jual istilahnya, Pak saya mau cari LED yang bagus buat mobil saya Honda Mobilio. Ya kita kasih tahu, Pak ada LED Cree, ada LED GL3, Pak ada LED Pro 7, ada LED ini. Ya kita sebutkan apa adanya, Pak ini realnya 30 watt, Pak ini realnya 27 watt. Ya kita kasih lihat videonya di YouTube, linknya segala macam. Nah keputusan kan terserah di tangan Anda. Anda mau beli yang mana, sesuaikan dengan budgetnya, sesuaikan dengan speknya, sesuaikan dengan Anda maunya bagaimana gitu ya. Jadi saya juga jual tipe F3 ini ya, tipe F3 ini, tapi pendinginannya jelek gitu loh. Pendinginannya jelek kenapa? Ini dipasang ya tanpa kipas jadinya. Nah kalau tanpa kipas begini sama dengan Anda membunuh ini LED ya. Jadi Anda harus mencari yang heatsinknya gede, tinggi makin bagus, makin diameter ini makin gede makin bagus ya. Ini sih boleh dibilang tanpa heatsink ya. Kenapa? Karena ini cuman pajangan. Saya nggak tahu engineering yang bikin ini nggak punya pemikiran, atau dia tidak mikir, atau dia tidak tahu, atau bagaimana, nggak ngerti juga saya ya. Kenapa dia bikin seperti ini? Ya. Jadi ini pas masuk di sini mendem. Sekarang logika aja, bagaimana angin bisa keluar kalau begini? Atau bisa deh keluar, tapi kan keluarnya tidak lancar. Ya. Ada yang bilang, bisa kok Pak keluar. Ya, keluarnya tidak lancar. Sedangkan kita butuh pendinginan. Makin dingin makin bagus, tidak ngedrop. Ya. Makin dingin makin bagus, tidak ngedrop. Kita mencoba ini di meja ini, ruangan ini 30 derajat deh, taruh ya. 30 derajat loh. Anda tahu di ruangan mesin berapa? 80-90 derajat, apalagi kalau macet. Panas kan ruangan mesin. Jadi intinya adalah LED ini disiksa. Semua LED yang pasang di mobil pasti disiksa. Gitu ya. Jadi Anda harus mencari LED pendinginan yang bagus ya. Oke, saya sudah berbicara begitu, kita ganti LED-nya. Nanti kita akan praktekin, kita buktikan dia ngedrop atau tidak ya. Dia ngedrop atau tidak. Nanti kita akan buktikan pakai thermal imaging kamera. Saya udah ada sebulan 2 bulan yang lalu kayaknya ya. Nah, sama halnya dengan tipe LED ini. Sama, Anda mau masang ininya dulu bro, pasang ininya dulu kan ya, baru LED-nya masuk. Nah ini ada heatsinknya bro, jadi kipas berputar ke depan buntu, tapi dia bisa keluar dari samping. Makanya Anda harus mencari LED yang ada heatsinknya. Saya bilang ada heatsinknya. Heatsink makin tinggi makin bagus. Jadi si kipas angin berputar. Ke depan kan buntu, tidak bisa angin tembus, tapi dia bisa keluar lewat samping. Nah, sedangkan kalau ini kan nggak bisa. Ininya udah terlalu di depan, tertutup. Angin mau keluar dari samping dari mana? Nggak bisa. Ya, itu soal desain. Pendinginan ini penting. Ya, jadi Anda bisa mencari LED mana yang bagus ya. Anda keputusan di tangan Anda. Saya cuma mereview, mendistribusikan apa adanya. Jadi misalnya kalau Anda mau beli tipe LED begini, sebenarnya sih Anda kalau mau beli Anda rugi. Intinya seperti itu. Kenapa rugi? Nggak ada pendinginan. Jadi Anda pasang di mobil langsung Anda bunuh. Dia bilang awalnya gede, wattnya 40. Iya, di atas di meja. Anda coba praktekin dengan karet begini. Nah, abis ini akan kita buktikan bro ya. Kita buktikan ya. Oke, sekarang kita mau membuktikan ya LED ini ngedrop atau tidak. Karena kadang-kadang ada orang tidak percaya, dan banyak penjual yang menjual tipe ini mengcounter. LED yang saya jual stabil, tidak ngedrop. Mau merek apapun pasti membela. Betul, namanya pedagang, saya juga berdagang, tapi saya juga hobi, pasti membela barang dagangannya. Sama seperti anak sendirilah, salah pasti dibelain kalau berantem ya. Itu ciri orang tua seperti itu. Sama, ciri pedagang adalah membela anaknya. Pedagang kok membela anak, membela barangnya ya. Membela barangnya, mau jelek bagaimanapun pasti dia bilang bagus
ya, seperti itu. Namanya juga pedagang, ya. Beda loh dengan orang hobi atau orang reviewer, ya. Anda juga harus mencari orang yang reviewnya jujur, ya. Kadang-kadang tukang review di endorse, ya, di endorse. Anda ngerti dong kata-kata endorse zaman sekarang kan intinya ini, ya. Ada ini semua bisa mulus, ya. Ada ini semua bisa mulus, jadi di endorse, ya. Pedagang pasti membela barang dagangannya. Walaupun dia ngedrop, dia bilang punya saya tidak ngedrop. Tapi mereka tidak bisa membuktikan. Nah, Anda di video ini akan saya buktikan omongan saya benar atau tidak. Saya tidak menjelek-jelekan produk ini, saya juga jual. Tapi saya juga jual, kasihan dong. Anda sebagai customer beli kok ngedrop, ya, seperti itu. Jadi belilah jangan yang ngedrop. Ya, ini hanya salah satu faktor ya yang menyebabkan umur LED itu pendek. Satu, ya karena dia kepanasan, tidak ada pendinginan, ya. Kedua, ngedrop, ya. Nah, seperti saya sudah jelaskan, pemasangan LED ini kan seperti ini ya. Ini tidak ada pendinginan, ini masuk semua ke dalam. Nah, ini akan kita pegangin ya. Kita pegangin. Dulu saya pernah ngetes begini, dia stress test. Saya tesin di sini, kipasnya ketutupan di meja. Nah, dia bilang, "Pak, kipasnya nggak boleh ditutup dong, supaya dia nggak ngedrop." Oke, nggak masalah. Tapi waktu itu kita adalah uji cobanya dalam hal stress test. Anda tahu nggak stress test? Saya juga baru tahu stress test itu di Penang ya, di hotel, di rumah sakit Adventist ya. Di situ saya check up, ada ruangan stress test. Waduh, saya pikir apa itu stress test? Ternyata di dalam ruangan itu kita treadmill. Ya. Treadmill, buka baju, pakai celana rumah sakit, ditempelin alat-alat semua di jantung kita ya. Apa sih? Kita suruh treadmill, posisi treadmillnya bukannya turunan, nanjak. Nah, jantung kita dibaca, error atau tidak, ada penyakit jantung tidak, ya seperti itu. Jadi itu fungsi stress test. Jadi bukannya disuruh jalan turunan treadmillnya, tapi naik, nanjak, berat. Wah, grafiknya langsung bagaimana tuh jantungnya ya. Nah sama, kita mau menguji ini LED, masa kita uji ditaruh di dalam kulkas? Ya tentu kita kalau mau stress test dia, ya tentu kita harus bebanin dia. Bagaimana cara membebanin dia? Dengan menutup kipasnya. Jadi tanpa pendinginan bagaimana karakter dia? Seperti itu dong. Sama seperti stress test EKG. Suruh nanjak, bukan suruh turun. Masa kita taruh dia di air, atau kita taruh di ruangan dingin, atau taruh di ruangan AC, terus kita tes. Ya itu namanya bukan stress test. Nah, stress test itu bagaimana? Anda dengan salah satu menutup kipasnya, supaya benar-benar dia tidak ada pendinginan. Oke, saya dibilang waktu itu banyak yang berkomentar memojokkan saya, bukan begitu cara kerjanya ini itu. Oke, nggak masalah. Sekarang kita akan buat keadaan senormal mungkin, tapi memang bukan di mobil ya prakteknya. Ini kita praktek di meja ya, di tempat kerja saya. Ini kita sudah pasang seperti ini ya. Ini adalah keadaan asli ya, keadaan asli di mobil seperti ini dipasang. Tapi kalau di mobil, karena mesin nyala, ada suhu ruangan mesin ya, mungkin setidaknya 70-80 derajat ya. Kondisi macet mungkin bisa 90 derajat, tapi kondisi jalan juga saya rasa panas ya. Ruangan mesin mungkin 50-60 udah pasti itu ya, kondisi panas loh jalan. Karena setahu saya efisiensi bahan bakar bisa terperoleh jika suhu udaranya itu, suhu mesin itu bisa 80 atau 90 derajat. Kenapa? Karena ada termostat buka itu di 90-an ya. Jadi belum 90 termostat nutup, jadi ruangan mesin tetap panas ya. Panas, tapi kalau sudah terlalu panas termostat buka, air pendingin radiator itu dialirkan melalui ke radiator, suruh ditiup. Jadi tetap intinya di ruangan mesin itu yang pasti panas 70 derajatan ya pasti. Nah, sedangkan suhu ruangan kita ngetes ini ya suhu ruangan umum Jakarta 30 derajat mungkin ya hari ini ya, pagi ya, jam 10 hari ini. Jam 11. Mungkin 30-31 derajat ya. Jadi ruangan ini suhunya adalah sekitar 30 lah ya. Kita nggak pakai thermal imaging cam dulu, kita istilahnya praktek, istilahnya yang orang awam bisa lakukan ya seperti ini. Nanti mungkin kalau waktunya ada akan kita lengkapi dengan thermal imaging cam. Saya sudah ada nih tuh thermal imaging cam ya. Tapi kita akan praktek dulu yang Anda bisa praktek juga di rumah. Jadi Anda praktekin dengan karet di bawaan mobil seperti ini, Anda nyalakan ya.
Jadi ini kipas angin tetap berfungsi, tetap bisa mutar ya. Saya tidak menutupi kipas angin, tapi dengan kondisi real di nih 39,6 ya. Kelihatan kan wattnya 39,6. Jadi ini adalah kondisi real Anda di mobil ya. Kipas anginnya tetap berputar tapi ada karet yang tertutup ya. Ya. Karet yang tertutup, kipas berputar. Saya tidak nutupin dia ke bawah. Kita tidak posisikan ininya begini jadi kipas tidak berputar sama sekali. Enggak. 39,6 ya. Kita tunggu bro ya, karena kalau menguji cuman 1 menit 2 menit ya dia stabil pasti, karena banyak juga yang memberikan foto atau memberikan video cuman ngetes paling 1-2 menit ya stabil. Nah kita akan tunggu itu ya, tunggu, karena Anda pakai mobil kan bukan cuma 1-2 menit, bukan cuma 5 menit 10 menit. Anda jalan mungkin ya pulang dari kantor ke rumah, atau Anda jalan-jalan ke mall setidaknya minimal jalan setengah jam ya, setengah jam 1 jam lah. Kayak saya di Jelambar ini, di Grogol, di Jelambar kita mau ke Citraland aja 45 menit ya, 45 menit jalan, belum ketemu lampu merah, belum ketemu macet, belum ketemu kereta ya. Tuh sudah 31 watt tuh. Saya tidak mau menipu Anda, jadi nanti saya dibikin video katanya saya menipu lagi. Tuh 30 turun terus ya. Anda lihat watt itu bagian bawah nih 30. Ini padahal kipasnya jalan loh. Kipasnya jalan dipasang begitu, karetnya yang nggak ada pendinginan ya turun terus tuh 29,7,6 ya. Makanya kadang-kadang saya tiap hari mereview bolam, Pak bolam ini stabil sebagai syarat bolam bagus. Yang kedua, kadang-kadang orang masih belum percaya ya, percaya dengan omongan lain ya, kita buktikan gitu ya. Saya juga jual tipe ini, tapi kenapa saya tidak menawarkan Anda? Ya saya ada menawarkan juga, tapi kan kita ngomong apa adanya tuh 28,2, 28,3 turun terus bro. Ini masih 31 derajat loh suhu ruangan di Jelambar nih, 30 derajat. Anda tahu di ruangan mesin tuh 60, 70, 80 derajat, pastinya berapa ya kita mesti ngukur, tapi intinya panas lah di situ ya. 27,4. Jadi kalau Anda beli LED ini ya, beli LED ini dipasang, dia ngomongnya 40 watt spesifikasinya, tapi tidak sesuai spek. Nah, kategori ini Anda mau bilang bagus atau tidak? Kalau Anda mau bilang bagus ya nggak apa-apa. Ya Anda beli, Anda pakai. Tapi kalau Anda mau bilang ini jelek ya tuh 26,9. 26,8. Ini video saya udah berapa menit nih? Baru 8 menit ya. Baru nggak sampai 8 menit lah, baru 5 menitan kayaknya. Saya hari ini karena Sabtu nggak berangkat, saya nggak pakai jam. Kalau pakai jam enak, tadi saya pikir pakai stopwatch ya. Aduh, saya nggak bawa jam, lupa. 26,3, 26,2 turun terus bro ya. Ini baru di bawah setengah jam loh. Dia akan ngedrop sampai 20 watt. Saya sudah pernah nyoba ya. Ini kipas jalan bro, ini ada kipas nih ya. Tuh suara kipas ya, ada kipas ini tuh, kipasnya jalan. Tapi ini kondisi real terpasang di mobil seperti ini dengan karet ya, ya dengan karet tertutup, kondisi real di dalam mobil ya. Kondisi real di dalam mobil seperti itu tuh, Anda lihat sendiri ya. Nih kipasnya tuh ya, kondisi real di dalam mobil ya. Jadi LED ini ngedrop itu 25,5, 25,6. Jadi kalau Anda berangkat dari Jakarta ke Bandung malam hari, kalau saya berangkat dari Jelambar, Anda baru sampai tol Grogol dia sudah cuma 25 watt. Baru 5 menit, baru 10 menit paling nih. Ya, belum ditambah macet, belum ditambah lampu merah, belum ditambah nunggu rel kereta. Nah, Anda baru sampai tol Grogol udah turunnya dari tadi 40 watt 39, udah 25. Nah ini ngedrop bro ya. Sebagai syarat bolam bagus, nggak tahu ini menurut Anda terpenuhi tidak. Kalau menurut saya tidak terpenuhi ya, tidak terpenuhi. 25,2 dia akan turun terus sampai 20 watt ya, 20, 21. Kenapa? Saya sudah nyoba. Nanti kita akan coba lagi LED lain ya.
salah satunya mungkin dari Pro 7, terus Cree, terus bolam GL3 kita akan coba. Nanti kita akan bikin beberapa part ya, karena nanti kita gabung-gabungin, sekalian saya kerja nunggu orang datang juga mau pasang, sekalian bungkus barang, sekalian balas WhatsApp, sekalian angkat telepon ya. 24,8. Turun terus bro ya. Dia akan turun sampai 20, ya kita anggap 21. Jadi LED ini levelnya berapa ya? Cuma 20 watt gitu ya. Cuman awalnya gede wattnya. Saya nggak tahu kenapa ya, karena satu drivernya mengadjust dia punya wattnya karena terlalu panas. Nah, panas itu kenapa? Disebabkan oleh desain kipasnya tidak ada heatsink ya. Ini masih suhu 30 derajat loh ya, belum suhu ruangan mesin yang panas. Jadi kalau dia lebih kena panas, lebih cepat lagi ngedropnya ya. 24,4. Jadi di ruangan ini 30 derajat masih istilahnya panasnya ngedropnya lambat. Di ruangan mesin ngedropnya ekstrim, bro. Saya sudah pernah coba soalnya ya. Makanya kita ngomong nggak sembarangan, harus ada bukti. Makanya saya juga banyak orang yang mengcounter omongan saya ya. Kita sudah ngomong jujur to the point, kadang-kadang banyak orang yang mengcounter tidak setuju ya, nggak apa-apa, tapi kita mempunyai bukti. Makanya saya nggak berani ngomong sembarangan kalau nggak punya bukti ya. Jadi ini bola ngedrop ya, 24,3. Makin dipanasin makin ngedrop, karena dia memang panas gitu ya. Kenapa panas ya? Itu kipasnya nggak ada guna. Kipasnya nggak berguna, jadi sama dengan dia nggak pakai kipas ya. Makanya sampai-sampai ada orang udah dipasang LED-nya di mobil, terus dia pegang bagian belakang tuh ada anginnya. Pak, anginnya kan tiup ke belakang ya. Mana ada sih LED yang tiup ke belakang anginnya? Mungkin ada ya, tapi selama ini saya belum pernah menemukan. Kipas ini berputar, angin itu tiup ke sono. Ke sono itu supaya keluar di sini. Tapi ini tertutup. Angin mau kemana? Buntu. Jadi sama dengan tidak ada kipas. Jadi kipas itu satu, nggak ada guna. Dia berputar, angin nggak bisa tembus. Kedua, arusnya gede, kipasnya bisa rusak. Karena kipasnya kerja berat, ini kipas angin berputar. Supaya anginnya ke situ, anginnya nggak bisa ke situ, dia balik kan. Makanya kipasnya kerjanya berat. Kipas sudah kerja berat, panas, ya kipasnya cepat rusak, udah LED-nya rusak. Ya, permasalahan LED adalah panas. Intinya kalau panas ngedrop ya. 24 nggak turun lagi, berarti sekitar 23-24 ya. Ya, ini masih berlanjut 23,9,8. Ya, jadi kalau Anda beli LED yang seperti begini ya resikonya itu ngedrop ya. Watt awalnya gede. Makanya kenapa kita membuat syarat bolam bagus itu 1 watt dan luxnya harus gede. Sesuai dengan spesifikasi di dusnya ya. Syarat kedua adalah harus stabil. Jadi kalau begini wattnya turun, output cahayanya pasti turun ya, karena seimbang gitu ya. Nggak mungkin cahayanya naik wattnya turun, itu tidak ada seperti itu. Di mana-mana cc mesin naik ya HP-nya naik seperti itu ya. Kipas sih berputar tapi tidak ada pendinginan, makanya dia ngedrop terus. Sekarang 23, sekian tuh ya. Jadi ini kondisi real di mobil ya. Jangan bilang saya nanti, Pak, kipasnya harus berputar. Kipas berputar tuh, tapi dengan karet ya. Kita pasang karetnya, jadi ngedrop banyak ya. 23,8 ya. Cukup ya untuk tipe F3 ini. Mau merek ABC, mau merek Opti, mau merek apalah terserah, nggak ngerti saya juga. Mereknya banyak, F5, F6, banyak yang bertanya kepada saya juga ya. Pasti ngedrop lah tipe ini. Jadi kalau bisa Anda mencari syarat bolam bagus, yang kedua adalah stabil. Jadi Anda harus beli LED yang stabil. Nah, untuk Anda yang sudah pakai, sudah beli ya, kalau ini udah kemasan atau berubah warna, artinya itu overheat ya. Kenapa sih overheat? Karena LED itu panas ya, menghasilkan panas. Makin panas meredup, rusak ya. Makanya supaya nggak panas, Anda harus mencari yang ininya gede, heatsinknya gede ya. Sekarang kalau Anda ada baca spesifikasi LED, kipasnya ball bearing 50.000 rpm, high speed, high torque segala macem.
Kalau heatsinknya kayak begini nggak bakal bisa dingin. Tetap aja ini mau muter kipas angin 100.000 RPM juga nggak bakal ada angin yang bakal bisa keluar. Kenapa? Karena ketutup, buntu jalannya, tidak ada jalan ke depan ya. Jadi Anda pintar-pintar lah ya membaca spesifikasi, karena semua orang berdagang menulis spesifikasi tinggi-tinggi. Nggak ada yang mendeskripsikan spesifikasi rendah, karena dia berharap Anda beli ya. Jujur terus terang ngomong seperti itu, saya juga jual ya, tapi saya juga tidak terlalu menawarkan. Kenapa? Karena yang ngedrop. Nanti akan kita coba DHP ya, kita buktikan omongan saya. Karena saya orangnya demen praktek ya, kalau nggak dipraktekin nggak tahu. Saya sudah ngomong, saya praktekin, tapi kalau saya tidak share videonya Anda nggak percaya, seperti itu. Banyak orang tidak percaya ya, karena banyak orang lebih percaya di endorse ya, di endorse oleh siapa nggak tahu, blogger-blogger otomotif terkenal ya, seperti siapa, Ridwan Hanif ya, Wahid atau siapa. Saya jujur terus terang saya nggak tahu orang-orang begitu, karena saya jarang nonton juga ya. Jadi saya nggak perlu pakai endorse mereka lah. Intinya saya berjalan sendiri, mana yang bagus ya kita tahu lah ya, seperti itu. Jadi tidak perlu endorse karena endorse itu juga kan pakai uang ya. Mereka mengendorse supaya lebih laku, tapi spesifikasi barangnya nggak begitu bagus gitu ya. Untuk apa? Mendingan carilah yang barangnya bagus tapi tidak perlu pakai endorse ya, jadi paham ya. 23, 24 ya, jadi tidak ada pendinginan. LED ini hanya 23 watt realnya, bukan 40 watt ya, tipe F3 ya. Barangnya adalah seperti ini. Jadi kalau Anda yang mau beli ya. Nah, syarat bohlam bagus bukan hanya watt dan looksnya saja harus stabil, ketiga harus bisa adjustable ya. Adjustablean bohlam ini memang bisa di adjustable, tapi jarak mainnya gede. Sekali teknya itu ada jarak tuh, tek. Jadi jaraknya terlalu gede, 2-3 mili ya. Walaupun dia syarat ketiga terpenuhi, tapi adjustable-nya jarak mainnya jauh ya. Keempat, nggak bisa diservis karena ini rusak. Satu juga nggak bisa diservis. Kelima, bayangan gelap kecil. Bayangan gelap ini kecil, kenapa? Karena ininya kecil ya. Keenam, tidak storing. Bohlam ini kayaknya nggak storing deh, saya udah pernah coba terhadap radio tidak storing. Syarat ketujuh adalah soal pendinginan ya ini ya. Jadi syarat ketujuh itu ada hubungan dengan syarat kedua ya. Kedua itu harus stabil, syarat ketujuh juga harus terpenuhi. Jadi itu saling berkaitan saya bikin syarat ya. Nah, buat Anda yang mencari cut off-nya bagus, bohlam ini yang pasti cut off-nya kurang gitu oke. Kenapa? Karena dia menggunakan daging dari body. Mestinya adalah payungnya dibikin dari plat ya, mangkok seperti payung, seperti halogen. Makanya kenapa banyak customer atau banyak yang sudah mencoba kalau Philip itu cut off bagus. Kenapa? Karena dia anatominya seperti halogen ya. Anatominya harus seperti halogen ya. Cut off akan bagus. Dan ini sulit untuk dikalibrasi. Kenapa? Karena ini sebenarnya masih bisa digali untuk outputnya cahayanya lebih keluar ya, dengan memapas ini bagian ininya. Tetapi untuk memapas ini sulit. Untuk bisa memapas ini Anda harus turunin dulu LED-nya, jadi dibongkar ya. Jadi sulit untuk dikalibrasi. Kenapa? Karena ini Anda lihat, ini chipnya hanya kelihatan 3/4 ya. Yang sebelah sini hanya kelihatan setengah. Sebenarnya kalau dia turunin lagi, outputnya akan bisa lebih keluar ya, seperti itu. Jadi bohlam kenapa perlu kalibrasi? Karena kita mengkonversi dari halogen ke LED ya. Jadi kita harus memaksimalkan posisi halogennya, posisi LED-nya tersebut terhadap halogen. Ya, harus memaksimalkan LED-nya terhadap halogen. Contohnya dari payungnya ya, segala macam. Karena reflektor itu punya halogen, kita hanya mengkonversi ya. Jadi Anda harus mencari anatomi dari LED yang sesuai dengan halogen ya. Dari payungnya yang penting, payungnya, karena yang untuk membentuk cutoff adalah payung ya. Oke ya, jadi ini Anda jangan beli LED tipe-tipe yang tidak ada kipas. Bukan tidak ada kipas, ada kipas tapi tidak ada heatsink ya. Jadi dipasang akan langsung menutupi begini, jadi sama dengan Anda membunuh itu LED ya. Makanya kenapa ini panas sekali ya, berubah warna ya. Jadi Anda bunuh itu LED. Ini kita coba di ruangan suhu temperatur udara ya, 30 derajat. Tapi kalau percobaan kimia biasanya temperatur ruangan 27 ya dihitungnya ya. Tapi ini 30-31 lah ya. Saya tahu 30-31 kenapa? Karena saya sering lihat di Google Weather saya tuh di handphone nongol Jakarta 31 derajat gitu ya maksudnya.
ya. Sedangkan ruangan mesin udah pasti di atas 60 derajat, jadi akan lebih cepat ngedrop lagi ya. Realnya cuma sekitar 23 watt kok ya, bukan 40 watt. Memang awal nyala gede. Nah, daripada Anda beli LED ini 23 watt, kenapa nggak Anda beli LED yang watt awalnya 30 watt tapi hanya ngedrop sedikit tapi stabil ya? Lebih bagus mana menurut Anda? Lanjut akan kita coba nanti yang versi lain, Cree contohnya.